puja dan syukur mari senantiasa kita aturkan kepada Allah, Zat yang sampai saat ini masih memberi kita kesempatan dan kesehatan untuk bersama kita memperbaiki diri kita masing-masing, menambah wawasan keislaman kita, menambah kualitas amal ibadah kita sebagai bekal kita menuju akhirat, bekal mencari amal soleh, tabungan untuk kita petik, kita ambil di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan lalu kita telah membahas bersama tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak pernah berbuat keji atau berkata kotor. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ketika beliau datang bersama Muawiyah ke Kufah, mereka saling menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kotor, berkata keji atau berbuat keji. Ini sudah semestinya menjadi akhlak kita bersama. Bagaimana kita selalu menjaga kata-kata kita, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak tepat, baik itu berupa cercaan, berupa hewan-hewan dan seterusnya. Kita baca hadis berikutnya. Qal haddatsana Asbagh qal akhbarani Ibnu Wahb akhbarana Abu Yahya huwa Fulaih ibn Sulaiman an Hilal ibn Usamah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabbaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang sering mencela. Pertama, sifat yang disampaikan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka mencela. Bahkan kita tahu beliau sallallahu alaihi wasallam mengajari kita kalau kita tidak suka dengan suatu makanan, janganlah kita mencela makanan. Cukup ditinggalkan tanpa kita harus mencelanya. Ini terkait makanan, apalagi terkait manusia yang lebih mulia daripada sekedar makanan. Yang kedua, wala fahasyan. Tidak pula beliau seorang yang suka berbicara kotor, berbicara keji. Yang ketiga, wala la'anan. Tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang senang melaknat. Kana yaqulu li ahadina indal ma'tibah. Beliau ketika ingin mengomentari sesuatu yang sifatnya negatif terhadap seseorang, kana yaqulu li ahadina indal ma'tibah, ketika ada sesuatu yang tidak pas, tidak cocok dengan beliau, maka beliau selalu akan mengatakan malahu, mengapa dia begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa yang terjadi? Tariba jabinuhu ditafsirkan oleh para syurrah, para pensyarah. Artinya tariba jabinuhu adalah terkena debu. Orang Arab ketika mengatakan tariba jabinuhu atau terkena debu, itu maksudnya adalah doa kebaikan untuknya. Maka dalam hadis yang sangat masyhur bahwa tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4.
karena kecantikan, karena nasab keturunan, karena kekayaan, dan karena agama. Rasulullah SAW bersabda, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Dapatkan yang memiliki agama, maka kamu akan beruntung. Kata-kata taribat yadak sama di sini ada taribat jabinuhu, bahwa terkena debu maksudnya adalah mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan kebaikan. Khusus kalian dimuliakan oleh Allah, begitu mulianya Rasulullah SAW. Kalau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau pakai sindiran, bukan pakai satu kata-kata yang langsung langsung pada poin yang beliau tidak suka. Kadang juga para sahabat memahaminya dengan raut muka, dengan raut wajah saja, tapi tidak pernah beliau itu menyatakan secara jelas bahwa kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu. Bahkan tidak jarang beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mencari kata-kata yang umum. Mengapa ada satu kaum yang melakukan ini, padahal orang yang dimaksud adalah ada di depan beliau. Ini untuk menjaga perasaan, karena di dalam Islam yang namanya nasihat itu adalah yang disampaikan secara langsung empat mata, bukan di hadapan umum. Dan ini adalah satu akhlak dalam Islam yang banyak ditinggalkan oleh orang Islam pada saat ini. Kita kadang mendapatkan satu pengajian isinya hanya menilai orang per orang, fulan begini, fulan begitu, fulan begini, fulan begitu. Yang bukan satu ilmu yang disampaikan, tapi justru penilaian terhadap orang per orang. Atau juga dalam kehidupan keseharian kita dapatkan orang yang kemudian sukanya hanya menilai orang per orang, seakan-akan dirinya yang paling benar, yang paling bersih, yang paling suci. Maka ikhwas sekalian, kita perlu mencontoh akhlak Rasulullah SAW dalam hal ini, untuk kalau kita tidak suka pada sesuatu, mungkin bisa kita tampakkan dari raut muka kita, atau kita memakai sindiran tanpa menyampaikannya secara langsung, karena tentu akan sangat menyakitkan hati, dan sakit hati itu biasanya lebih lama sembuhnya daripada sakit fisik. Dan beliau sangat-sangat menjaga itu, bahkan ketika beliau tidak suka dengan sesuatu, beliau hanya mengatakan malahu kaza, mengapa sih dia begitu, atau mengapa kamu begini, dan kemudian didoakan dengan kesolehan. Hadis berikutnya, qal haddatsana Amr ibn Isa, qal haddatsana Muhammad bin Sawa, qal haddatsana Rauh ibn Al-Qasim an Muhammad ibn Al-Munkadir an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna rajulan, ada seseorang, ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu qal, ketika beliau melihat, artinya belum masuk ya, beliau melihat orang itu, qal, beliau bersabda, bi'sa akhul ashirah, orang ini paling buruk di kabilahnya. Wa bi'sa ibnul ashirah, dan anak kabilah yang paling buruk. Ashirah itu kabilah. Falamma jalas, ketika orang ini masuk dan duduk di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatallaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi. Beliau menampakkan bahwa wajahnya berseri-seri. Padahal sebelumnya apa komentar beliau? Orang ini adalah orang yang paling buruk. Tapi ketika bertemu, beliau terlihat wajahnya berseri-seri menghadapi orang ini. Wan basata ilaihi, in basata itu maksudnya lapang dada, menemui orang itu. Falamman talaqa ar-rajulu, ketika orang itu pergi, intalaqa pergi, pulang maksudnya dari rumah beliau. Qalat lahu Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hina ra'aita ar-rajul qulta lahu kadza wa kadza, ketika engkau melihat orang itu sebelum dia masuk, engkau mengatakan ini dan itu.
Thumma tatallaqta fi wajhihi wan basatta ilaihi. Kemudian engkau berseri-seri dan terlihat lapang dada ketika menemui orang itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, mata ahiddini fahasyan. Kapan engkau mengetahui bahwa aku adalah orang yang keji?" Adzan. Kita ini sebentar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, mata ahidtini fahasyan. Kapan engkau melihat aku bersikap tidak baik, bersikap keji? Inna syarran nas," ini kita perhatikan, seburuk-buruk manusia, sesungguhnya seburuk-buruk manusia, indallahi, menurut Allah, mangzilatan, derajatnya, artinya derajat manusia yang paling buruk di hadapan Allah adalah yaumul kiamat, pada hari kiamat, man tarakahun nas, yang ditinggalkan oleh manusia, ittiqa asyarrihi, karena mereka menghindari, ittiqa menghindari, syarrihi keburukannya. Orang yang derajatnya terburuk di hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain karena mereka berusaha menghindari keburukannya. Ini prinsip dalam Islam, Masya Allah. Memang Rasulullah SAW tidak suka dengan orang itu. Mungkin karena satu perangai atau satu sifat atau seperti apa tidak diterangkan dalam hadis. Tapi beliau selalu berusaha untuk bertemu dengan orang meskipun yang beliau tidak suka dengan wajah yang baik. Mudah atau sulit ini? Sulit sekali. Menyakitkan, merem. Kalau kita ketemu dengan orang yang kita tidak suka itu udah, mungkin kita udah merengut saja dari awal sampai balik arah atau gitu ya, atau bahkan berusaha untuk mengusirnya atau menyindir dengan sindiran-sindiran yang sekiranya dia tidak suka, kemudian dia cepat-cepat pulang. Tidak demikian dengan Rasulullah SAW. Menggabungkan antara dua ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi perlu kita belajar, kita latih ketemu dengan orang senantiasa baik, menumbuhkan rasa senang dengan kita gitu, bahkan berusaha untuk orang itu jangan pergi dari kita karena menghindari kita gitu, karena kita itu sangat buruk. Udah kalau ngomong nyelkit, kalau apa gitulah, ada kan orang tipe-tipe orang-orang yang jahil sekali gitu loh, nggak seneng gitu melihat orang bahagia itu, kadang sirik banget gitu ya. Sirik bukan sirik bahasan akidah nih, sirik loh gitu ya. Nah ini Masya Allah, akhlak yang baik yang perlu kita latihkan dalam diri kita. Bagaimana meskipun kita itu bukan kita berwajah dua, bukan kita munafik, tapi bagaimana orang itu justru menjadi baik karena sikap kita, atau bahkan kemudian
kita bisa menyisipkan nasihat-nasihat di sela-sela dia itu datang ke tempat kita berseri-seri, kita sampaikan tuh orang lain pada membenci saya, Rasulullah tidak. Ini kan ada satu rasa tersendiri. Oh, teman-teman saya pada nggak suka, Ustadz suka dengan saya. Padahal Ustadznya juga jengkel sebenarnya. Tapi tidak tampak gitu di wajahnya, itu juga tidak tampak. Tapi bagaimana kemudian dia bisa, mungkin di salah-salah itu dia bisa memberikan masukan-masukan agar dia mencoba untuk merubah sikap dan tingkah laku. Bab selanjutnya, babu husnil khuluqi, bab baiknya akhlak, wasakha, kedermawanan, wa ma yukrahu minal bukhl, dan yang dibenci dari kebakhilan, pelit, sikap pelit. Islam sangat membenci sikap pelit. Sebaliknya, Islam menjunjung tinggi sikap kedermawanan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan. Dermawan. Beliau tidak memegang dunia itu dengan hatinya. Megang kalaupun ada, itu dengan tangannya mudah sekali beliau lepas. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, lamma balaghahu mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari, ketika beliau mendengar ada nabi yang diutus, lamma balaghahu, ketika sampai kepada dia tentang diangkatnya seorang nabi, qala li akhihi, Abu Dzar berkata kepada saudaranya, irkab ila hadzal wadi, pergi, artinya irkab sebenarnya tunggangi, maksudnya naik, pergilah ke lembah itu, maksudnya Mekah. Fasma' min qaulihi, kemudian dengarkan kata-katanya. Faraja'a, maka kemudian saudaranya itu pulang dan berkata, faqal ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq, aku melihat dia memerintahkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi semua kesan pertama orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW adalah bahwa beliau itu sikap dan tutur katanya mulia, sekaligus beliau menganjurkan orang lain untuk berakhlak yang mulia. Itu mempesona. Bahkan beliau bersabda, innama bu'itsu li utammima salihal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Yang sahih adalah salihal akhlak. Makarimal akhlak hadisnya sedikit ada bermasalah. Tapi yang sahih adalah li utammima salihal akhlak. Ya. Ini ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sangat pantas kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani beliau. Sehingga ketika orang itu mengenal kita pertama kali, itu yang mesti menjadi kesan mereka adalah baik, orangnya respect, orangnya gaul. Iya. Selanjutnya terserah Anda. Gitu ya. Jadi bagaimana benar-benar orang kemudian terkesan kepada kita, supel, nyedulur gitu, kalau bahasa Jawanya itu nyedulur itu apa ya? Familiar, seakan-akan menjadi keluarga, seakan-akan meskipun kenal baru sebentar sudah akrab dan seterusnya. Itu yang bukan minta utang. Ya, bukan utang. Jadi kesan itu yang akan membekas pada orang, sehingga secara tidak langsung apa yang disampaikan itu akan ia terima. Nah, betapa banyak orang yang
mungkin kita ketemu dengan orang, kesan pertama saja, ini nggak bisa senyum, apa memang seperti apa, atau mungkin lagi sakit, atau lagi berantem sama istrinya, kan begitu dia akhirnya. Kita banyak berprasangka yang tidak baik. Maka seberat apapun beban kita ketika kita bertemu dengan tamu, selalu kita tampakkan kebaikan, meskipun mungkin sedang mendapat beban yang cukup berat gitu. Tapi bagaimana tamu itu ketika ditemui itu termasuk ikram, termasuk menghormati tamu. Selanjutnya, qala haddatsana Amr bin Aun. Haddatsana Hammad huwa ibn Zaid an Thabit an Anas. Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling baik. Ini hadis yang memang berusaha untuk agar kita lebih kangen untuk ketemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pengen ketemu dengan beliau? Tapi beliau adanya di surga yang paling atas, di Firdaus. Kalau ingin ketemu beliau, ya harus bisa di surga gitu. Kalau ingin ketemu dengan beliau dan kita melihat sebenarnya wajah beliau itu seperti apa. Karena sampai sekarang nggak ada lukisan yang bisa melukiskan beliau. Dan setan pun tidak bisa berpura-pura mengambil wajah beliau, tidak bisa. Maka kalau ingin ketemu beliau, ya bagaimana kita berusaha untuk ya mati dulu tentunya ya. Dan yang kedua, amal baik yang bisa mengantarkan kita kepada surga, bisa kita menjenguk beliau. Kalau sekedar mati-mati dong, tidak ada amal. Wah, tidak habis. Nah, iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengen ketemu dengan umatnya, dan beliau mengatakan bahwa tempat perjanjian kita ada di haud, di telaga beliau. Masya Allah, ya Rabb. Senangnya kalau kita ketemu dengan beliau di telaga beliau. Rasulullah SAW menceritakan orang yang minum seteguk dari telaga haud beliau tidak akan haus selamanya. Beliau tunggu kita di telaga. Banyak yang diusir. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diusir dari tempat itu ya. Naudzubillah. Maka ikhwan sekalian, kita membaca hadis-hadis ini, selain kita meneladani beliau, kita berusaha untuk menghadirkan bagaimana takjub kita dengan akhlak-akhlak beliau, dan menambah rasa rindu yang kemudian mahabbah, kemudian kita melahirkan sikap bagaimana saya bisa bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di Indo lagi heboh sekarang, dan mungkin melihat karena peminatnya itu memandang lebih banyak, yang ada Habib yang mengatakan bahwa saya didatangi langsung oleh Rasulullah SAW menyampaikan bahwa begini. Iya. Iya, kadang ada orang yang kemudian berlandaskan pada mimpi, kemudian mengatakan ini dan itu. Ikhwaskan yang dimuliakan oleh Allah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mimpi tidak menjadi satu landasan. Meskipun mimpi itu adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kondisi atau pada beberapa peristiwa memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan orang, dengan salah satu umat Islam untuk mengabarkan ada sesuatu yang terjadi, tapi itu tidak banyak, pertama, dan yang kedua juga memang tidak bisa pada sembarangan orang. Pernah terjadi pada masa pemerintahan Nuruddin Zanki, ketika beliau dimimpikan ketemu dengan Rasulullah SAW, dan diperlihatkan di situ ada orang. Rasulullah bersabda, tolong aku, selamatkan aku dari dua orang itu. Pertama dianggap bahwa itu adalah mimpi bunga tidur, tapi kemudian
beliau wudhu dan tidur lagi, kemudian ketemu lagi dengan pesan yang sama, bangun tidur lagi dengan pesan yang sama, sehingga kemudian beliau Nuruddin Zangki meminta pendapat pada penasehatnya, kemudian diarahkan, sudah, berarti kita ke Madinah. Ke Madinah, langsung beliau sendiri juga datang ke Madinah. Kemudian beliau mencari tahu bagaimana cara saya mengetahui mana dua orang yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau membawa harta yang banyak. Kemudian beliau undang fuqaraul Madinah, orang-orang fakir Madinah, dikumpulkan semuanya, dibagi uang. Tapi sebegitu banyaknya orang, belum ketemu wajah dua orang yang ada di dalam mimpi. Sampai kemudian beliau berkata, yakinkan pada saya bahwa semua sudah mendapatkan bagian dari apa yang aku bagikan. Sudah semuanya wahai khalifah, kecuali ada dua orang, tapi dia pendatang. Mereka orangnya baik, orangnya dermawan, selalu berbagi-bagi uang, dan mereka nggak pantas untuk kita bagi ke mereka berdua uang dari Anda. Mereka sudah punya banyak uang. Loh, mana? Tolong datangkan orang. Ternyata ketika didatangkan orang itu, betul. Dua orang itu adalah dua orang yang ada yang hadir dalam mimpi yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu terjadi dan memang itu riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ternyata memang dua orang itu diutus oleh orang Nasrani, sebenarnya kafir, tapi diutus orang Nasrani untuk mengambil jasad Rasulullah SAW. Mereka berdua itu menyewa rumah dekat dengan makam Nabi, kemudian mereka membuat terowongan dan tinggal beberapa meter lagi sampai kepada jasad Rasulullah SAW, sehingga kemudian dihukum penggal oleh Nuruddin Zangki. Itu jelas bahwa memang itu bertemu dengan Rasulullah SAW dan diamanai untuk menyelamatkan beliau. Kalaupun yang beredar, dulu pernah beredar, yang namanya Syekh Ahmad, yang bermimpi, terus mimpi itu ditulis harus difotokopi sebanyak 10 lembar, yang tidak memfotokopi maka dia akan kena celaka dan seterusnya. Itu bohong. Nah, kalau kita mendengar tadi yang disampaikan bahwa sampaikan Pak Hasan tadi bahwa sekarang lagi ramai, kadang ada Habib yang kemudian menyampaikan bahwa mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, maka ikhwas sekalian, ya kita juga tidak bisa mendustakan. Barangkali memang benar dia bertemu dengan Rasulullah SAW, maka ya kita anggap bahwa itu ya bisa terjadi, bisa tidak. Tapi bukan berarti kemudian orang yang ditemui oleh Rasulullah SAW memiliki keistimewaan tersendiri, juga bukan menjadi sebuah ukuran, bagi kesalahan seseorang, atau kemudian bisa mendatangkan sebuah syariat baru, juga tidak demikian. Sabda-sabda Rasulullah SAW itu biasanya kalau setelah itu bukan terkait masalah syariat. Kalau ada orang kemudian bermimpi kepada Nabi dan bertemu, kemudian mendapatkan pelajaran yang intinya ada syariat baru, maka itu bohong. Syariat Rasulullah SAW sudah sempurna, semuanya sudah dibukukan oleh para ulama, tidak perlu lagi ada syariat baru. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan. Wa ajwadan nas, dan orang yang paling dermawan. Ini cerita dari Anas bin Malik tentang Rasulullah SAW. Wa asja'an nas, dan orang yang paling pemberani. Ini. Jadi menggabungkan antara orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, orang yang paling berani. Ini sifat-sifat yang sulit untuk bertemu dalam satu orang gitu ya. Pernah suatu ketika, walaqad fazi'a ahlul Madinah dzata lailah, pada suatu malam ahlul Madinah itu merasa takut ada suara yang menggelegar. Fantalaqan nas, masyarakat itu pada pergi menuju ke sumber suara. Fantalaqan nasu qibalas saut,
menuju suara itu. Fastaqbalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika masyarakat itu pada mau pergi ke sumber suara, Nabi sudah pulang dari sana. Berarti siapa duluan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duluan pergi ke sana untuk mencari tahu. Ini menunjukkan keberanian beliau gitu. Bukan kemudian kamu coba lihat dulu dong. Kamu duluan. Enggak, beliau sendiri. Waqad sabaqan nasa ila saut. Beliau sudah mendahului manusia menuju suara itu. Wa huwa yaqul, beliau bersabda, lam tura'u. Artinya bahwa intinya menunjukkan bahwa keadaan aman, tidak ada apa-apa. Wa huwa ala farasin li Abi Talhah uryin ma alaihi sarj. Beliau berangkat itu di atas kudanya Abi Talhah tanpa pelana. Jadi kuda saja langsung dinaiki tanpa ada pelananya. Ini menunjukkan keberanian beliau. Fi unuqihi saif, di lehernya Nabi ada pedang. Faqal, kemudian beliau bersabda, laqad faqal, kemudian ini kan laqad wajadtuhu bahran au innahu la bahr. Diceritakan oleh Anas, laqad wajadtu, aku mendapati Nabi itu bahr. Ya, orang Arab mengatakan bahwa bahr itu kan laut. Lautan itu yang menunjukkan bahwa pemberani, sifat pemberani. Aku mendapati Nabi itu adalah bahr. Laut, maksudnya berani, kemudian gagah. Atau innahu la bahr. Sesungguhnya dia adalah laut. Maksudnya laut adalah tadi orang yang pemberani. Bahkan dalam peperangan juga para mujahidin mengatakan bahwa orang yang paling berani dalam perang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya pandai untuk memerintah gitu, tapi beliau sendiri pandai berperang. Jadi memang sosok yang sulit untuk dicari setelahnya. Dan memang itu adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi akhir zaman. Satu hadis lagi, qal haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Ibn al-Munkadir qal sami'tu Jabiran radhiyallahu anhu yaqul. Ibnul Munkadir menceritakan bahwa Jabir radhiyallahu anhu bercerita, masuk ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattu faqala la. Tidak pernah Nabi itu diminta sesuatu kecuali tidaklah beliau itu diminta sesuatu kemudian beliau mengatakan tidak. Artinya bahwa kalau beliau itu ada, beliau akan beri. Kalau beliau tidak ada, beliau tidak pernah menolak satu permintaan orang. Masya Allah. Saking dermawannya, beliau itu kalau ada orang yang datang meminta sesuatu dan beliau ada, selalu beliau kasih. Kalaupun tidak ada, beliau tidak pernah menolak orang pergi sana dan seterusnya. Ini kedermawanan beliau, dan sifat ini bukan sekedar sifat sebagai kisah kepribadian beliau, tapi ini otomatis menjadi syariat bagi kita umatnya untuk meneladaninya. Bagaimana kita bisa meneladani beliau? Hidup yang sederhana. Kalau ada orang yang membutuhkan, kita tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan untuk memberi bantuan semampu kita masing-masing. Dan saya yakin di situ ada keberkahan hidup. Karena kalau kita mau jujur, kebahagiaan itu ketika kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Apalagi kalau kemudian orang lain itu pergi dari kita membawa kebahagiaan, kemudian membawa keberhasilan, Masya Allah, kita ikut senang. Kalau kita mau jujur, kita senang ketika masalah kita selesai, tapi akan lebih senang lagi ketika masalah orang lain selesai melalui perantara. Itu sebenarnya tidak benar kalau orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu ketika kita bisa bahagia sendiri sementara tetangga kita menderita. Coba kita membiayai orang sekolah, kemudian dia berhasil, dia menjadi orang hebat, senang. Kita membiayai anak bisa ini, karena sebenarnya itu kebahagiaan manusia, bisa memberikan kebahagiaan kepada
Islam tahu bahwa tabiat manusia itu sebenarnya seperti itu, sehingga kemudian diarahkan untuk memiliki sifat dermawan, diarahkan untuk berbagi dengan orang lain, menyelesaikan problem dan masalah orang lain, karena di situ ada kebahagiaan kita. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kita baca pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada 1-2 pertanyaan. Masalah tafsir mimpi yang tadi, masalah Ya. Rasulullah kan, apakah ada hadis yang lebih sahih lagi, sedangkan ya kan ada hadis yang mengatakan man ro'ani bin manam faqad ro'ani fa inna syaitana la yatamassalahu. Gimana Ustaz? Betul sekali bahwa seorang ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan beliau, setan tidak bisa berpura-pura menjelma menjadi seperti Rasulullah. Yang tadi kami katakan bahwa ketika seseorang bertemu dengan Rasulullah SAW, betul-betul bertemu, tapi bukan menjadi salah satu tanda kesolehan seseorang. Itu pertama. Kedua, Rasulullah SAW semasa hidupnya syariatnya sudah sempurna. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian mendatangkan satu syariat baru, maka bisa kita pastikan bahwa itu sebuah kebohongan. Kalau kemudian beliau itu memberitakan sesuatu, mungkin itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Hanya sekarang, untuk kita bisa mempercayai benar atau tidak mimpi yang dia lihat, itu yang perlu kita, atau hanya ngarang-ngarang. Berarti kan tinggal bagaimana kita melihat sosok pribadian itu. Saya kan bisa cerita saja, saya semalam bertemu dengan Rasulullah SAW. Bisa di Kan begini Ustaz, kan kalau biasanya orang baca selawat itu katanya betul-betul dia udah mimpi, lain hanya orang yang nggak rajin selawat katanya. Wallahu ta'ala alam. Salawat saja artinya tidak ada satu amalan khusus ketika kita ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu atau oleh para ulama. Kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak hanya sekedar ditunjukkan dengan sholawat. Kecintaan kepada beliau tentu harus dibuktikan dengan seberapa kecintaan dia terhadap sunnah-sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita, wallahu alam kebenarannya. Ada orang-orang datang kepada seorang alim meminta cara untuk ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan, silahkan kalian datang ke rumah. Datanglah mereka ke rumah. Disuguhi makanan yang sangat pedas. Habis itu ditinggal masuk dan nggak keluar-keluar lagi ini alim ini. Dan tidak diberi minum. Sampai kemudian mereka tertidur. Setelah bangun, ketemu lagi dengan seorang alim. Wahai alim, mohon maaf, kami datang ke sini sebenarnya bukan untuk makan, tapi untuk mencari tahu bagaimana cara ketemu dengan Rasulullah. Loh, saya sudah ajari kalian. Loh, enggak, semalam kita cuma makan, pedas, nggak ada air lagi. Terus kalian mimpi apa? Saya mimpi minum, saya mimpi lihat air, saya mimpi lihat laut dan seterusnya. Itu dia. Itu caranya. Kalian mimpi sesuai dengan apa yang sedang kalian pikirkan. Kalian mimpi sesuai dengan apa yang sedang kalian pikirkan. Mereka tadi sebelum tidur mikirnya apa? Minum karena memang pedas dan tidak dikasih minum sama orang alim ini. Akhirnya yang ada yang terjadi, mereka mimpinya ketemu dengan air karena memang itu yang selalu dipikir. Nah,
bisa kita ambil kesimpulan dari kisah ini bahwa kalau memang ingin ketemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, bagaimana betul-betul sosok kepribadian beliau itu hadir, kita rindukan, sunah-sunah dihidupkan. Meskipun sekali lagi para ulama mengatakan bahwa mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW bukan salah satu ciri kesolehan. Meskipun tetap bahwa ketika ketemu dengan Rasulullah, betul itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalannya pun bukan amalan sekedar sholawat. Kecintaan kepada beliau juga bukan hanya kecintaan. Kalau kita cinta kepada wanita, dia akan mengatakan buktikan cintamu. Maka kalau kita mengaku cinta Nabi, Nabi juga akan mengatakan apa buktinya kamu cinta saya? Apa cuma menyebut namanya, terus namanya disebut terus itu adalah bentuk cinta? Sementara kalau disuruh untuk sholat subuh berjamaah, ogah-ogahan, gimana mengatakan cinta? Tapi kalau sholawat 1000 kali, 10.000 kali kuat. Tapi kalau suruh sholat jamaah waktu 5 waktu enggak bisa. Kebanyakan cintanya pakai musikan lagi. Ya, cinta-cintanya dibuktikan dengan bukan satu amalan, tapi ini adalah kumpulan dari sunnah-sunnah yang perlu kita. Dan itu yang sementara ini seperti Nuruddin Zangki yang tadi kita ceritakan, memang beliau adalah orang yang soleh dan orang yang memang pembelaan terhadap agamanya. Allah Ta'ala. Satu lagi, silakan. Mengenai kedermawanan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kan tidak orang kaya gitu. Bagaimana cara pengaturan kedermawanan Rasulullah sampai bulan Ramadan paling dermawannya dia? Iya, kedermawanan itu sesuai dengan kadar masing-masing. Beliau itu memang bukan orang kaya, tapi memang dalam peperangan Allah dan Rasulnya mendapatkan bagian. Tapi bagian Rasulullah SAW selalu habis. Selalu habis. Kadang beliau diberi hadiah oleh orang lain. Hadiah itu juga kalau ada orang lain yang kemudian memintanya, beliau akan kasih. Jadi beliau SAW secara umum kehidupan beliau memang kehidupan miskin pilihan, bukan miskin karena beliau tidak mampu bekerja, tapi miskin pilihan. Dan beliau mendapatkan bagian tertentu dalam, dan memang itu aturan dalam pembagian harta rampasan perang, beliau mendapatkan. Nah, dari harta-harta itu yang beliau dermakan, atau ada hadiah-hadiah dari orang lain, tapi lebih banyak dari harta rampasan perang. Bukan berarti beliau itu berperang karena ingin mencari harta. Kalau hanya itu yang beliau cari, beliau sudah menjadi orang yang kaya raya. Tapi bukan itu yang beliau cari. Beliau ingin orang-orang itu kembali kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu dari mana sih pendapatan pemasukan keluarga Nabi? Ya, hanya dari harta rampasan perang atau dari hadiah-hadiah. Karena memang setelah beliau diangkat menjadi Rasul, beliau tidak berbisnis sama sekali. Karena hari-harinya beliau isi dengan mendakwahkan Islam. Ya, Allah Ta'ala. Satu lagi, silakan. Ustaz, ini mengenai surat tinta itu. Iya. Demi kota yang aman ini Mekah itu. Yang maksudnya rumah yang pertama kali dibangun beribadah kepada Allah adalah kota Mekah. Apakah setelah Nabi Ibrahim atau sebelum Nabi Ibrahim peribadatan itu dilakukan di Mekah itu? Mungkin ada informasi. Iya. Jadi dari sejarah Ka'bah ya khususnya, sejarah Ka'bah bahwa pondasi itu ada sejak zaman bahkan dibangun oleh para malaikat. Pondasinya. Maka Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bahwa bangunan pertama di bumi ini adalah yang dibangun di kota Makkah. Dibangun oleh siapa? Dibangun oleh para malaikat. Wallahu ta'ala alam, yang zahirnya bahwa
Ibrahim dan Ismail mereka yang membangun pertama kali. Membangun maksudnya meninggikan tembok di atas pondasi yang sudah dibangun oleh para nabi. Itu bangunan pertama yang ada di bumi ini, dan itu menjadi sebuah keutamaan. Adapun kemudian setelahnya ada pemugaran itu dilakukan karena memang tetap apa yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail itu adalah bangunan manusia, bisa roboh, bisa kena banjir, bisa kebakar, dan kecuali pondasinya. Kalau pondasinya memang sudah itu tetap. Dan selalu harta yang dipakai untuk membangun Ka'bah adalah harta yang bersih, harta yang murni, halal. Dan itu pun orang-orang kafir Quraisy sudah mengetahui tata cara itu, sehingga ketika waktu pembangunan di usia Nabi yang ke-35, orang-orang Quraisy memugar bangunan Ka'bah, dananya hanya cukup sampai yang sekarang ini, maka itu saja yang dibangun. Sehingga Hijr yang dikenal dengan Hijr Ismail, sebenarnya penamaan Hijr Ismail para ulama tidak sepakat. Hijr itu yang paling tepat penamaannya. Hijr itu tidak dimasukkan karena memang dana halal tidak cukup, kecuali sampai yang bangunan sekarang. Bangunan halal tidak cukup sehingga Hijr tidak masuk. Nah, itu sampai beliau wafat kondisinya seperti itu. Pada masa Abdullah bin Zubair ketika itu perang dengan Yazid ya, yang tentu itu sejarah kelam umat Islam. Tapi itu yang terjadi, hancur Ka'bah, kemudian dibangun lagi, dan Zubair mengatakan sudah, kalau begitu, kalau Nabi itu dulu pengen dibangun lengkap, akhirnya dibangunlah lengkap. Hijr sudah nggak ada, Hijr masuk pada bangunan ke atas. Terus datang lagi Hajjaj, bongkar lagi. Sudah, kita kembalikan lagi bangunannya seperti bangunan pada zaman Nabi. Pada khalifah berikutnya lagi, mereka meminta fatwa kepada